Kita akan ulas pertama kali dalam bentuk powder. Nah, teman-teman mungkin yang kemarin banyak bertanya, gimana sih caranya aplikasi Mycorrhiza tanaman saya itu jagung, kedelai, atau kacang panjang gitu ya. Nah, untuk tanaman hortikultura yang berasal dari biji-bijian, saya sarankan banget pemakaiannya dengan Mycorrhiza dalam bentuk powder. Karena dosisnya aja contohnya kayak buat jagung, itu dosis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Tani semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi baik, sehat, dan aman. Apalagi kondisi sekarang COVID, kita tapi harus tetap produktif. Oke, hari ini kita akan balik lagi ke Mycorrhiza. Kenapa bahas ini? Karena memang banyak sekali pertanyaan yang masuk terkait gimana sih sebenarnya cara pemakaian Mycorrhiza yang benar gitu ya. Tapi sebelum itu saya akan sedikit mengulas terkait dengan Mycorrhiza. Seperti pertemuan kita sebelumnya bahwa Mycorrhiza sebenarnya adalah jamur. Jamur yang memiliki kemampuan keren banget, kemampuan yang bisa bersimbiosis atau bekerja sama dengan perakaran tanaman. Lebih dari 80% varietas tanaman yang ada di muka bumi ini bisa bersimbiosis dengan Mycorrhiza. Nah, kalau misalnya ngomongin Mycorrhiza, kita itu ngomongin berarti makhluk hidup yang bisa bersimbiosis dengan tanaman kita. Artinya, tidak semua Mycorrhiza itu memiliki efek yang sama gitu kan. Seperti halnya pemain bola. Ada yang sebagai gelandang, sebagai kiper, sebagai penyerang, dan seterusnya. Mycorrhiza juga sama. Tidak semua spesies itu memiliki beneficial atau memiliki manfaat yang sama. Tetapi spesies-spesies unggulah yang memiliki, yang sudah teruji bisa bersimbiosis dan bisa memberikan manfaat bagi si tanaman ini. Nah, kalau kita balik lagi, tanaman bermycorrhiza dengan tidak itu memang sangat terlihat berbeda sekali gitu kan. Apakah di semua tanah ada mycorrhiza? Kemungkinan iya, tetapi mycorrhiza yang unggul belum tentu. Sehingga kita memang perlu mengintroduksi mycorrhiza dengan varietas yang unggul, yang ada yang pastinya mycorrhiza itu berasal dari tanah atau isolat tersebut berasal dari wilayah atau tanah di Indonesia seperti itu ya. Oke, kita ketahui bahwa ketika tanaman kita bermycorrhiza, otomatis si akarnya itu akan memiliki bentukan kerjasama si mycorrhiza tadi itu. Baik itu dalam bentuk hifa, baik itu dalam bentuk arbuskular, dan seterusnya. Nah, studi mengatakan bahwa tanaman bermycorrhiza 500 kali lebih luas jangkauan perakarannya dibandingkan tanaman yang tidak bermycorrhiza. Makanya tidak heran ketika tanaman kita kasih mycorrhiza, itu akarnya itu udah bergerak sendiri tuh ke kiri, ke kanan, ke samping gitu kan, untuk dia bisa menjangkau jangkauan penyerapan nutrisi ataupun air yang lebih luas dari tanaman yang tidak bermycorrhiza pastinya gitu ya. Kalau kalian mau lihat bentukannya ini seperti ini. Jadi sebenarnya mycorrhiza itu bentuk di dalam tanah itu yang paling stabil dalam bentuk spora. Spora itu kayak semacam biji lah. Jadi ketika dia ketemu dengan lingkungan yang pas, kelembaban yang pas, dia akan berkecambah, kemudian dia akan terus mencari inang. Ingat, mycorrhiza itu tidak bisa hidup sendiri, tetapi dia harus bisa ketemu dengan inangnya atau tanamannya untuk dia numpang hidup, kemudian dia bekerja sama dari situ. Dan ingat juga, mycorrhiza bukanlah patogen yang merugikan si tanaman, sehingga simbiosis atau kerjasama mereka disebut dengan mutualisme atau saling menguntungkan. Itulah kurang lebih review kita terkait dengan mycorrhiza, biar kita refresh sedikit nih. Nah, sekarang banyak banget pertanyaan, gimana sih cara pakai mycorrhiza? Sebenarnya mycorrhiza itu ada dua bentuk gitu ya. Jadi pertama bentuk pembawanya itu seperti pasir, seperti zeolit ataupun seperti kompos gitu kan. Itu mycorrhiza biasanya di situ stay dalam bentuk spora dia. Tapi ada satu lagi bentuk mycorrhiza dalam bentuk powder atau konsentrat gitu kan. Itu juga mycorrhiza yang di dalamnya terdiri dari propagul hidup. Keduanya sama-sama aktif sebenarnya. Nah, kenapa ada dua bentuk? Ini nanti kita akan ngasih cara penggunaannya yang lebih tepat, biar lebih tepat. Kalau misalkan mungkin contoh dalam bentuk flake ataupun dalam bentuk zeolit tadi, contoh brandnya kita sebut ada Mycogrow gitu kan, ada dan ada merek-merek yang lainnya. Kalau misalkan dalam bentuk powder, ini ada satu produk juga dari hasil penelitian UGM, tapi sekarang sudah mulai dihilirisasi, namanya si kendang. Ini juga powerful banget nih si mycorrhiza dalam bentuk powder, karena dia di dalamnya kalau kita baca itu mengandung lebih dari 500 propagul hidup dalam per gramnya, dan dia
dosisnya sangat kecil sekali. Nah, kita akan ulas satu persatu. Kita akan ulas pertama kali dalam bentuk powder. Nah, teman-teman mungkin yang kemarin banyak bertanya, gimana sih caranya aplikasi Mycorrhiza tanaman saya itu jagung, kedelai, atau kacang panjang gitu ya. Nah, untuk tanaman hortikultura yang berasal dari biji-bijian, saya sarankan banget pemakaiannya dengan Mycorrhiza dalam bentuk powder. Karena dosisnya aja contohnya kayak buat jagung, itu dosisnya itu cuman 100 gram untuk 1 hektar penanaman jagung atau benih kurang lebih sekitar 20 sampai 25 kg benih si jagungnya. Cukup butuh 100 gram ini nih. Kalau satu saset ini kurang lebih sekitar 50 gram, berarti cuma butuh 2 saset. Nah, jadi kita tidak ngebahas satu-satu ya jagung gimana. Jadi intinya kalau misalkan dalam bentuk biji ya jagung, padi, kedelai gitu kan yang ukurannya relatif sama, kita cukup butuh 100 gram Mycorrhiza dalam bentuk powder atau di sini si kendang dengan si bijinya. Nah, nanti caranya adalah misalkan jagung kita contoh ya. Si jagung kita basah ya, kan biasanya dia nempel-nempel fungisida bawaan dari kemasan pabriknya ya. Itu tidak masalah, nanti tinggal kita lembabkan dengan sedikit air, terus kemudian kita taburkan Mycorrhiza powdernya, terus kemudian kita aduk pakai tangan, terus kemudian dipastikan semuanya merata, habis itu baru kita tanam ke lahan. Nah, ini kuncinya adalah ketika sudah mulai diinokulasi atau bisa dibilang seperti seed treatment mungkin ya gitu ya. Nah, ini tidak lebih dari 6 jam kita harus segera aplikasikan ke lapang atau kita tanam tuh si jagungnya, sehingga kayak kita masak mie dikasih sasetan kecil lagi itu Mycorrhiza kayak gitu ya. Itu juga berlaku untuk kedelai, berlaku juga untuk padi, dan juga berlaku juga untuk tanaman biji-bijian kacang panjang, buncis, dan lain-lain ya. Nanti tinggal disesuaikan aja, yang penting si Mycorrhizanya ini nempel ke bijinya. Terus kalau misalkan saya melakukan pemeraman, misalkan saya nanam cabai atau padi mungkin ya, kadang-kadang kita peram dulu kan 1 malam biar dia keluar spotnya gitu kan. Itu juga boleh. Nanti pemakaian Mycorrhizanya setelah keluar spot kecil gitu kan, kemudian si Mycorrhiza tinggal ditabur aja, nempel, sudah dia sudah mencampur di situ. Nah, itu untuk Mycorrhiza yang dalam bentuk powder yang bisa diaplikasikan ke hampir seluruh tanaman hortikultura. Terus kalau misalkan kayak cabai itu kan kecil-kecil banget ya. Nah, kalau cabai saya sarankan pakai Mycorrhiza yang dalam bentuk zeolit. Kenapa? Karena aplikasinya kalau misalkan biji bisa saja pakai yang seed treatment ya, tapi kecambah cabai itu lama. Kecuali kalau misalkan kalian peram dulu sampai keluar kecambah, ditaburkan itu boleh. Tapi mungkin secara aplikasi akan sedikit rumit. Kalau misalkan untuk yang dalam bentuk zeolit gitu kan, ini berarti kita kalau cabai berarti ngomongin seperti halnya tomat, seperti halnya terong, itu sama saja ya. Itu lebih bagus kita campurkan Mycorrhiza itu ke media tanamnya gitu kan. Jadi kita hanya butuhkan kurang lebih sekitar 10 kilo Mycogrow atau Mycorrhiza dalam bentuk flake tadi itu atau batuan, dengan dicampurkan dengan kurang lebih sekitar 1 kubik media ya. Nah, itu dicampur, kemudian si media tersebut kita pakai untuk media persemaian, apakah itu dari biji, apakah itu mungkin dari kecambah dan seterusnya gitu ya. Seperti itu. Terus kemudian gimana untuk tanaman keras, seperti misalkan tanaman buah kayak apel, kayak semangka, kayak kayak buah-buahan ya, kayak durian, kayak alpukat, kayak dan seterusnya gitu kan, atau tanaman yang kita bibitin dulu di polybag. Nah, kalau misalkan ngomongin yang di polybag ukurannya besar, itu juga saya sarankan pakai Mycorrhiza dalam bentuk yang flake gitu ya. Nah, di sini juga ada contohnya nih, contohnya kayak di kelapa sawit. Kelapa sawit itu kan ada proses pre-nursery, main nursery, sama pindah tanam. Nah, sebaiknya di semua step itu dikasih tuh. Setelah itu seumur hidup nggak usah dikasih lagi. Pada saat pre-nursery kita kasih dosis 10 gram per polybag. Karena polybagnya masih kecil tuh gitu kan. Kurang lebih ukuran 15-20 cm. Habis itu dipindah lagi ke main nursery nih yang lebih gede lagi, polybagnya ukuran 40 cm. Itu pakai dosis kurang lebih sekitar 50 gram gitu ya. Jadi di lubang tanam, kemudian si kecambahnya seperti di foto di sini deh ya, nanti aku tampilkan gimana aplikasinya. Yang penting dia kontak dengan perakaran. Terus kalau misalkan dari polybag besar tadi setelah pembibitan kurang lebih sekitar 8 bulan sampai 1 tahun gitu kan, dipindah ke lubang tanam, itu nanti pakai dosis 300 gram Mycorrhizanya. Itu nanti ditebar di lubang tanam.
Begitupun kayak di duren nih. Nih contohnya di duren juga kita ada percontohannya. Kalau misalkan di duren, lagi-lagi balik lagi tergantung dari ukuran polybag atau planter bag yang dipakai. Kemarin kita pakai untuk planter bag yang ukuran 50 liter, itu mycorrhizanya cukup sekitar 250 gram per lubang. Dan aplikasinya tetap harus kontak dengan perakaran, ya. Oke, mungkin seperti itu sih kurang lebih. Jadi prinsipnya adalah gimana caranya memastikan mycorrhiza yang kita pakai itu kontak dengan perakaran. Makanya kalau misalnya tanaman-tanaman yang sudah tumbuh nih gitu kan, misalkan saya punya durian umurnya 2 tahun, atau misalkan alpukat saya sudah pindah tanam 8 bulan, gimana caranya? Kalau memang misalkan belum pernah pakai mycorrhiza gitu kan, kalian bisa bikin alur tanam rorak gitu kan, sedalam kurang lebih 10-15 cm di sekeliling tanamannya, kemudian kita taburkan mycorrhiza lalu kita tutup lagi. Namun cara ini agak sedikit rentan untuk beberapa jenis tanaman. Pengalaman khawatirnya akar itu kan sudah berkembang, kemudian kalau kita misalkan gali takutnya putus, kena infeksi dan segala macam, itu juga agak sedikit beresiko sih. Tetapi untuk tanaman-tanaman yang mungkin rada sedikit bandel itu sih nggak masalah juga gitu kan, daripada tidak dikasih sama sekali. Oke, apalagi ya kemarin pertanyaan lagi. Kurang lebih seperti itulah ya gitu kan. Jadi kalau misalkan masih ada yang mau ditanyain lagi, kalian bisa tulis lagi di kolom komen. Terus kalau misalkan ada tema atau apapun yang pengen diangkat dan untuk kita diskusikan, bisa juga ditulis lagi. Artinya ini adalah pengalaman kita di Puri Garden terkait dengan mycorrhiza. Mungkin kalian punya pengalaman lain, silahkan di-share biar kita lebih kuat lagi pengetahuannya terkait dengan pupuk ini. Mungkin dari aku cukup ya untuk ini gitu kan. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau kalian suka jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share video ini biar kita tambah semangat nih bikin konten-konten video edukasi lainnya ataupun pengalaman kita lainnya, sehingga kita bisa sharing dan bisa bermanfaat ya. Jangan lupa sebelum pindah tanam kalian harus pakai mycorrhiza, karena mycorrhiza itu pakainya sekali seumur hidup dan dia ketika sudah nempel akan berkembang selamanya di tanaman kalian tersebut. Terima kasih, saya Ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.